Halo guys, lanjutan perjalanan sang jenius bab 46, mari simak masih berkutat di desa. Kedua orang itu menyadari bahwa pekerjaan ini pasti seperti rahasia menangkap ikan. Mereka akan bisa menghasilkan banyak uang. Aku tidak akan memberitahu siapapun, bahkan kalau kakakku bertanya, aku akan menyimpan rahasia itu sampai mati. Hamid buru-buru memberikan jaminan. Kalau sampai aku membocorkan rahasia, aku akan disambar petir. Herman bahkan menyumpahi dirinya sendiri. Hanya dengan sebuah rahasia menangkap ikan, Wira bisa menghidupi begitu banyak orang di desa ini. Jadi pastinya rahasia ini tidak akan sederhana. Wira begitu mempercayai mereka, tentu saja mereka tidak akan pernah mengecewakannya. Kerja dengan baik, kehidupan kita akan menjadi lebih sejahtera lagi. Wira mengelus bahu mereka berdua, lalu mengangkat tangannya. Pergilah dan istirahatlah. Kalian bisa datang ke Bali untuk bekerja ketika tim penjual ikan pulang. Mungkin akan sibuk semalaman. Kedua orang itu pergi dengan semangat yang baru. Mereka tidak lagi terlihat seperti sebelumnya. Setelah sarapan, Wira berjalan-jalan di desa dan membeli 6.600 meter persegi tanah dengan harga 6.000 gabak per 600 meter persegi sebagai tempat untuk membangun rumah besar. Pada siang hari, dia pergi ke lokasi penilaian. Paman Hasan sangat bertanggung jawab dalam memilih orang. Para peserta diuji dengan membawa batu, perlombaan lari, dan melihat ketahanan dan kecepatan mereka dengan berjongkok. Dia memilih 20 pemuda terbaik untuk masuk ke dalam tim penjual ikan. 5 orang juru masak juga sudah dipilih. Pada pagi harinya, Paman Hasan dan istrinya, Bibi Hani beserta istri Herman yang bernama Bibi Maya, dan istri Hamid yang bernama Bibi Sian, kakak ipar ketiga dan keempat Sony semuanya berkumpul. Tim penjual ikan mendirikan tenda di depan rumah Wira dan memasang 2 panci besar. Mereka membeli sejumlah beras, tepung kedelai, dan mie di desa. Sementara itu, ikan yang ditangkap oleh tim penjual ikan disimpan sebagian untuk makanan. Tepat saat tengah hari, makan siang disajikan. Ada kue, nasi, ikan rebus, sup telur dengan sayuran liar, dan tumis lobak. Para anggota lama tim penjual ikan dan 20 pemuda yang baru bergabung berkumpul di sekitar meja makan. Banyak penduduk desa dan anak-anak melihat dari kejauhan, termasuk Pak Agus. Semua orang menatap makanan dengan air liur yang menetes. Sebuah perintah diberikan, dan anggota tim penjual ikan dan pemuda tim penjual ikan berdesakan untuk mengambil makanan. Mereka takut tidak kebagian jatah. Baris yang rapi. Wira menggambar sebuah garis. Kerumunan itu langsung berbaris sesuai dengan garis itu untuk mengambil nasi, lauk, kue, dan sup. Benar-benar ada daging. Ikan sebesar itu setidaknya pasti ada 250 gram. Nasinya juga sampai menggunung di mangkuk. Ada juga telur di sup sayurannya. Tumis lobak juga setengah mangkuk per orang. Bahkan kuenya juga dibagi 3 buah per orang. Katanya kita bisa makan sampai kenyang. Ini seperti tahun baru saja ya. Jangan memboal deh, kalian mana pernah makan seenak ini di tahun baru. Ada nasi saja sudah syukur. Duh, iri sekali dengan mereka. Bergabung dengan tim penangkap ikan benar-benar sejahtera. Para penduduk desa lainnya melipat tangan di depan dada sambil menatap semua orang dengan mata berbinar. Mereka bahkan tidak bisa berhenti menelan ludah. Baru dapat sedikit uang saja sudah seboros ini. Entah bagaimana mereka akan bertahan menghidupi begitu banyak orang dengan makan daging. Dasar pemboros. Agus mengeleng dengan wajah suram. Seakan-akan dia adalah orang yang lebih berpengalaman. Uang harus dihemat. Melihat Pak Agus yang menyindirnya, Wira juga tidak segan-segan menanggapi. Kalau orang yang sudah dapat uang banyak, tentu tidak perlu berhemat untuk hal-hal kecil. Pak Agus, makan siang kalian apa hari ini? Tentu saja ada daging, jawab Agus sambil meletakkan kedua tangannya ke belakang. Dia membusungkan dadanya karena tidak ingin terlihat kalah. Pak Agus, tidak usah membowal. Semua orang tahu tidak ada yang bekerja di rumahmu. Makan siang kalian adalah bubur. Anakmu Bayu Darmadi menangis berkali-kali karena tidak mau makan bubur. Dia bahkan sampai tidak mau belajar. Hahaha, kebohongan kalian.
Rumahku seluas itu, mana mungkin makan siangku cuma bubur. Aku mau pulang untuk makan daging. Siang ini, makan siang kami adalah ayam rebus. Rasanya jauh lebih enak dari ikan. Serunya dengan wajah memerah, lalu ia berbalik dan berjalan pulang. Ada juga beberapa anak kecil yang menangis merengek kepada orang tua mereka karena ingin makan ikan dan kue. Wira membagikan beberapa potong kue kepada anak-anak. Dia tidak berani memberikan ikan karena takut anak-anak itu akan tersedak durinya. Tak sangka, begitu melihat Wira mendekat, anak-anak itu malah menangis dengan semakin kencang. Dulu dia adalah seorang pecundang. Namun bagi mereka, sekarang Wira adalah orang yang lebih kejam daripada Budi. Wira tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Dia terpaksa menyuruh Wulan untuk membagikan kue. Barulah anak-anak itu berani mengambilnya. Kini, Wira baru benar-benar menyaksikan betapa mengerikannya nafsu makan penduduk desa yang miskin. Mereka sanggup makan 3 mangkuk nasi, 5 potong kue, setengah mangkuk tumis lobak, dan minum 3 mangkuk sip sayuran liar. Daging ikan pun disantap hingga tak bersisa sama sekali. Begitu juga dengan 5 orang koki itu. Hingga ketika Wira menyuruh mereka untuk makan perlahan-lahan, karena nanti sore mereka tetap dapat jatah nasi, para tim penangkap ikan pun baru meletakkan mangkuknya dengan enggan. Selanjutnya, baru mereka pergi untuk bekerja. Wira menyuruh mereka untuk istirahat sebentar, malah diprotes oleh para penduduk desa. Istirahat apanya? Kalau sudah kenyang, mereka sudah seharusnya mulai bekerja. Mereka bukan pejabat tinggi, jadi tidak ada alasan untuk bersikap manja. Pada sore harinya, tim penjual ikan kembali dengan 2 kereta yang penuh masuk ke dalam halaman Wira. Herman dan Hamid juga datang. Mereka melihat barang-barang yang sangat berbeda di kereta dan tidak dapat membayangkan rencana apa yang dimiliki Wira.